Unwan ya, saya bikin unwan ya. Unwan. Oh boleh, boleh juga. Nanti Prof Bazar tolong Prof. Ya unwan. Sebab Mulyono nggak pernah dapat ijazah dari sini. Masa disebut Unmul, Universitas Mulyono, yang bener aja. Asik. Tanah dan bumi itu bukan sekedar dimiliki oleh negara, tetapi bermanfaat bagi semua masyarakat. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, bukan keadilan sosial korporasi di Kalimantan Timur, CSR-nya tiba di Solo. Baik, untuk selanjutnya kepada Bung Rocky Gerung. Beliau pengamat politik yang ada di, kebetulan saat ini beliau beberapa statement-statement beliau bisa menambah pemahaman kita berkaitan mengenai cara berpikir ataupun kaum-kaum intelektual. Baik, waktu untuk saya silakan pada Bung Rocky. Oke, terima kasih pada waktu dan terima kasih pada tempat. Itu soal cara berpikir juga. Coba kita sambungkan soal-soal ini, dan ini lingkungan yang memungkinkan kita bicara tanpa ada penghalang birokrasi, itu hanya demi kejujuran akademis di Universitas apa namanya, Mula Warman, Bung. Unmul. Jadi unwan ya, saya bikin unwan ya. Unwan. Oh boleh, boleh juga. Nanti Prof Bazar tolong Prof. Ya unwan. Sebab Mulyono nggak pernah dapat ijazah dari sini. Masa disebut Unmul, Universitas Mulyono, yang bener aja. Asik. Tadi ada problem soal hukum itu. Lalu ada profesor hukum lingkungan, ada ahli lingkungan. Kalau kita bikin pendalaman ontologis, dari mana ada keahlian terhadap hukum lingkungan? Saya tidak pernah memiliki tanah, saya dimiliki oleh tanah. Gitu. Alam menulis hukumnya sendiri. Kita membaca apa yang ditulis oleh alam. Itu dasarnya tuh. Jadi sebetulnya dari awal kita tahu bahwa perkembangan manusia menyebabkan seluruh keakraban hilang itu. Itu fondasi berpikirnya tuh. Keakraban di dalam masyarakat adat tanpa hukum, tapi ada etika. Ketika hukum datang, etika berhenti itu. Kalau saya misalnya di tempat di satu kampung di situ, tempatnya Said misalnya, kalau pohon mangga saya berbuah, terus dahannya itu melimpah ke tetangga, lalu tetangganya marah-marah. Ini kan pohon ada, oh ya ambil aja lah, buahnya ambil aja juga sekalian, selesai masalah kan. Begitu datang hukum, si tetangga saya keluar dengan parang, Anda mengotori karena ada hukum. Jadi percakapan keakraban itu pindah menjadi percakapan hukum, masuk ke pengadilan. Padahal itu bisa diselesaikan secara deliberatif tanpa memerlukan hukum itu. Nah sekarang ada masalah. Masyarakat adat yang tadinya kedap terhadap kapital, tiba-tiba ada hukum di situ, dan kita tahu hukum itu adalah vehicle, wahana di mana kapital nebeng. Sama seperti kalau saya mau pasang satelit di extraterrestrial orbit, saya memerlukan roket untuk membawa dia ke luar angkasa. Tetapi roket itu beberapa menit sebelum satelit itu memasuki ruang orbitalnya, roket itu harus hancur. Demikian juga hukum, mestinya hukum itu harus hancur. Tetapi bagi si kapital, dia butuh hukum itu untuk maksa tiba di masyarakat adat. Problemnya di situ kan. Jadi market, sebut aja
market ekonomi yang hanya diperlukan untuk menentukan efisiensi supply demand supaya ada rasionalitas dalam pembuatan kebijakan dan distribusi. Di negara market ekonomi itu oke. Tetapi kemudian market ekonomi ini masuk ke masyarakat adat menjadi market society. Value-nya berubah. Tanah diberi nilai sesuai dengan harga pasar, bukan harga keakraban. Hal yang sama dilakukan oleh Bahlil di mana-mana, Tuhan. Di Rempang, Bahlil bertanya atas perintah Mulyono, kalian kami mau gusur, tentukan berapa yang kalian perlukan, kami pindahkan ke hotel, rumah baru segala macam tuh. Dia pindahkan manusia, dicabut dari habitatnya, dipindahkan ke habitat yang asing bagi dia. Negara membuatkan rumah, bukan home. Suasananya tidak ada. Kan itu dasarnya tuh. Jadi kalau kita mulai membaca literatur dengan cara dalam, kita mesti pastikan bahwa cara berpikir ekologis itu, itulah yang dihentikan oleh hukum positif. Semuanya pindah menjadi cara berpikir legal. Padahal dasar keakraban kita adalah cara berpikir ekologis. Apa tuh cara berpikir ekologis? Coba saya cari. Kalau cara berpikir hukum ada kepastian. Kalau saya main baseball misalnya, atau saya main badminton, itu saya tahu kapan saya mesti melompat dan dengan sudut elevasi apa supaya bola itu tiba di titik yang saya inginkan. Hukum berpikir begitu. Bermain badminton, baseball saya bisa bayangkan, oke, dengan kecepatan V, gravitasi G, sudut elevasinya alfa, saya bisa hitung dia akan tiba pada menit keberapa, di tempat mana, dan dengan kecepatan berapa. Gampang kan? VT sama dengan V0 plus alfa T, udah rumusnya udah ada di kepala tuh, rumus fisikanya. Tetapi ekologi tidak dihasilkan lewat matematik itu. Ekologi itu sama seperti Anda bukan bermain badminton atau bermain baseball, sama seperti Anda bermain layang-layang. Gak ada rumusnya. Tapi kita bergembira. Nangkap layang-layang itu nggak ada ilmunya. Tetapi justru di situ kita dancing with the wind itu. Wih, oh ini dia, ini. Ekologi bekerja dengan cara itu. Keakraban nangkap layang-layang. Nggak ada anak dengan anak kecil itu nggak bersaing. Mereka bergembira untuk nangkap layang-layang. Justru layangan putus itulah yang menimbulkan keakraban ekologis. That's the philosophy itu. Jadi bagian-bagian ini yang luput dari pengertian negara. Apalagi era ini orang nggak bicara NKRI harga mati, orang bicara planet harga mati itu. Jokowi aja yang masih bicara NKRI harga mati itu. Dan dia mematikan persahabatan dalil itu. Nah kita coba kembangkan cara berpikir itu. Ada evolusi di dalam hak. Dulu perempuan tuh nggak punya hak. Dia dianggap propertinya laki-laki itu. Kedudukan dia sebagai subjek hukum baru ada kira-kira ya awal tahun 40 bahkan tahun 30 Amerika tuh perempuan nggak punya hak untuk memilih. Tetapi ethics evolves, legal value juga evolves itu. Sekarang misalnya orang nuntut hak batu untuk tetap utuh, hak sungai untuk tetap meliuk, hak mawar untuk tetap berduri. Jadi perkembangan dalam filsafat ekologi, hak makhluk untuk menikmati keunikan dia sendiri itu. Itu diabaikan oleh negara. Papua, hutan Papua itu 31 juta. Hutan di Papua, 80% hutan primer. Di dalamnya ada 60 jenis mamalia, ada 2000 jenis serangga, 600 jenis pohon, macam-macam diversity di situ. Ada 400 masyarakat adat. Itu yang kita sebut kesatuan ekologi. Datang kapital, ganti jadi food estate. Lalu apa hak cacing untuk tetap berumah di dalam akar-akar pohon? Hak burung kasuari untuk berkicau tiap pagi.
dia juga punya hak. Karena hak sekarang bukan sekedar punya manusia, pohon juga punya hak. Istilah legal standing misalnya tuh. Suatu waktu di Arizona ada seorang profesor namanya Christopher Stone terganggu karena di situ akan dibuat taman nasional kecil dan akan membabat hutan. Lalu semua orang merasa bahwa ya babat aja kan. Kan pohon itu bukan subjek hukum, silakan babat. Tapi seorang profesor hukum, dia berpikir bahwa dia mesti cari cara untuk menyelamatkan wilayah itu. Lalu dia bikin paper pendek 7 halaman. Judulnya, Should Trees Have Standing? Haruskah pohon punya legal standing? Ya gak bisa, pohon gak bisa walk before the law. Pergi di depan hakim, gak bisa pohon itu bergerak. Tapi dia pakai dalil bahwa ya orang lumpuh pun punya hak, bayi punya hak dengan konsep pemangku haknya. Lalu timbul semacam isu baru bahwa si pohon itu dia berhak karena di dalamnya ada komunitas masyarakat adat yang mengampu dia tuh. Jadi ada perkembangan nilai-nilai hukum di situ tuh. Nah kita bersepakat bahwa hukum lingkungan itu tumbuh menjadi hukum yang otentik. Karena tadi gangguan terhadap ekologi membuat gangguan terhadap kehidupan. Nah, itu sebetulnya yang mesti disadari oleh pemerintah tuh. Satu waktu saya ada di bagian barat Australia, ketemu dengan teman-teman masyarakat adat di situ, pembela lingkungan di situ. Mereka cerita ke saya, perusahaan-perusahaan besar silahkan punya hak untuk mengeksplorasi dan eksploitasi sumber mineral di situ, batu bara, boksit segala macam. Kan Australia kan nyimpan energi banyak di situ. Tetapi negara kasih aturan, terutama buat perusahaan-perusahaan Cina di situ semua. Silakan Anda gali, tetapi 5 meter Anda gali, Anda dapat piring aborigin, Anda harus pindah 5 km lagi. 5 km Anda gali lagi, dapat potongan kuburan aborigin, Anda pindah 5 km lagi. Banyak perusahaan Cina yang bangkrut. Karena aturan itu menghargai bahwa itu artefak. Itu dasar berpikir untuk kita menghargai ekologi kan. Nah sekarang coba kita lihat bagaimana tadi apa temanya itu. Temanya apa namanya itu? Strategi pengelolaan SDA Kalimantan di Kaltim. Mencapai keseimbangan. Bagaimana mencapai keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian? Bagaimana menciptakan keseimbangan antara arogansi dan kedunguan? Sama aja. Nggak ada di situ. Itu dua hal, dua kualitas yang berbeda. Setiap upaya untuk menghasilkan pembangunan, Pak Prabowo bilang 8% pertumbuhan untuk menghasilkan kemakmuran. Oh ya, 8% itu di dalamnya berapa persen ecological footprint yang akan dihasilkan? Gak dihitung kan? Berapa persen kerusakan lingkungan akan terjadi kalau kan 8% pertumbuhan itu artinya ada yang akan tumbuh 15%, ada yang akan tumbuh 1% supaya ratanya dapat 8%. Kan begitu kan? Ya masyarakat adat pasti tidak mungkin bertumbuh dengan kapasitas itu. Oligarki pasti bertumbuh di atas 8%, tapi dengan ongkos deforestasi itu yang nggak mau dihitung, impact AMDALnya kan dari awal nggak mau dihitung tuh. Kalau ada hitungan AMDAL itu ibu Rani itu nggak akan kirim video tentang banjir di IKN kan. Jadi memang dari awal nggak dihitung soal itu tuh. Jadi sekali lagi coba kalau kita pastikan kalau ekonomi bertumbuh 8% demi pembangunan, lalu kelestariannya apa tumbuh 8%? Nggak mungkin. Dengan sendirinya ada trade off. Overheating ekonomi. Itu sama seperti Anda punya bajai lalu dipaksa ngebut 200 km per jam di jalan tolnya Mulyono. Ya bajainya terbakar karena dipaksa untuk tumbuh 8%. Di speed up di situ, nggak mampu. Ekonomi kita nggak mampu tuh. Kalau kita lihat keterangan-keterangan riset hari-hari ini, tidak mungkin ada 8% kalau tidak masuk lagi bantuan asing.
tidak mungkin menstabilkan rupiah yang sekarang udah bergerak antara 17, 18 bisa 20 ribu per dolar kalau tidak ada utang baru dalam bentuk dolar. Sementara kabinet nggak mau berurusan dengan dolar, dia mau pergi pada BRICS tuh, yang dolarnya nggak ada. Jadi coba kita lihat sebetulnya aspek-aspek ini yang secara fundamental mesti kita hitung dari awal tuh. Kita tahu bahwa kita bisa rusak lingkungan, nggak ada soal. Lalu tax terhadap kerusakan lingkungan itu kita taruh sebagai punishment. Oh itu tahun 80-an berlaku begitu. Sekarang orang nggak berpikir itu lagi tuh. Jadi kita mesti kembalikan bahkan filosofi bahwa tanah dan bumi itu bukan sekedar dimiliki oleh negara, tetapi bermanfaat bagi semua masyarakat, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, bukan keadilan sosial korporasi di Kalimantan Timur, CSR-nya tiba di Solo. Apa nggak absurd tuh? Nah kita melihat sebetulnya satu pikiran baru dari Unmul ini, Unwan. Terlalu naif nanti Unmul. Untuk mulai berpikir konsep tentang keadilan ekologis, keadilan bumi, bukan lagi keadilan yang dipaksakan hanya untuk memastikan bahwa infrastruktur mesti jalan. Nah percepatan pikiran itu yang memungkinkan asing itu menghargai bahwa Indonesia mulai mengembangkan satu cara berpikir ekologis. Investor mungkin lebih mudah kita undang di sini karena begitu banyak perusahaan yang sekarang berupaya untuk cari ruangan, lahan, lokasi di mana ethics earth itu, etika bumi itu dihargai. Bukan karena korporasinya yang menghargai, karena tuntutan anak-anak muda di Eropa, di Amerika. Beberapa waktu lalu saya ada di Paris, ikut Olimpiade, pindah ke beberapa tempat, bertemu lagi dengan anak-anak muda di situ, yang menanyakan, ya kita tahu ada hilirisasi di Indonesia. Mereka bilang bagus hilirisasi, tapi bagi mereka problemnya bukan hilirisasi di mana energinya bersih. Bagi mereka problemnya bukan di hilir tapi di hulu. Pertanyaannya bukan lagi pertanyaan ekonomi, tapi pertanyaan ekologi itu. Dia bertanya misalnya, oke, hilirnya bersih, ada smelter. Bagaimana memperoleh hak untuk mengelola sumber daya ekstraksi di hulu? Begitu saya bercerita, mereka bilang, iya, kami juga tahu. Bersih secara ekologi di hilir, kotor secara politik di hulu. Karena soal-soal tadi. Monopoli, hanya 4 pemain, nikel. Jadi mereka bisa dalilkan bahwa mereka akan kampanye untuk menghentikan konsumsi yang berbasis pada energi dari Indonesia yang bersih di hilir tapi kotor di hulu. Dia lobby partai hijau, dia lobby partai buruh. Dan di situ mulai ada etika baru bahwa perusahaan yang do not speak environmental ethics itu akan di-ban oleh anak-anak muda itu. Dia nggak akan pakai produknya. Kopi dari Gayo misalnya tuh. Saya tanya pada lagi ngopi di Budapest di Hongaria, anak muda juga datang. Saya bilang saya punya kopi dibandingkan dengan kopi kalian tuh. Iya, kami tahu. Kopi Gayo. Oke, kopi Gayo. Dia tanya, kopi Gayo yang dibanggakan Indonesia itu ditanam di bukit nomor berapa di Aceh? Bayangin dong. Dia pakai satelit buat lihat bukit itu. Dia bilang, oh bagus-bagus. Tetapi bukankah ini, bukit ini, sekarang dia tanaman kopi. Bukankah bukit ini 2 tahun lalu masih hutan? Dengan mudah dia bandingkan itu. Jadi teknologi bisa membaca kebohongan kita yang dipoles dengan kepentingan nasional. Bagi anak muda Eropa itu dia nggak peduli kepentingan nasional, dia tahu bahwa Anda merusak lingkungan itu. Tapi nanti Gyang Mulyono kasih, ya Rocky Gerung berbohong, dilihat dari atas itu tutupan hijau di situ lebih makin bagus kok. Ya, tutupan hijaunya bertambah karena lapangan golfnya bertambah. Kan bukan hijau diversity itu yang dimaksud oleh hijau yang kita sebut sebagai hijau ekologi kan. Jadi semakin banyak ada operasi di situ,
semakin banyak kebutuhan rekreasi yang juga lapangan golf itu kan nyerap air luar biasa kan. Ya. Jadi saya mau terangkan itu sebagai bagian, karena tadi udah bagus tadi teman-teman hukum, pengusaha, bahkan ini pengusaha ajaib nih, dia anti dengan kebijakan IKN. Biasanya semua pengusaha itu puji-puji IKN kan. Tapi memang diperlukan pikiran alternatif itu untuk memastikan bahwa negara ini tidak boleh jadi compang-camping dilihat dari kepentingan ekologis. Yang dirusak oleh alam, oke, alam punya kemampuan untuk memulihkan kerusakan dia sendiri. Tapi kerusakan yang dibuat oleh manusia, antroposinnya itu tidak mungkin lagi dibenahi oleh alam. Nah, bagian itu yang jarang dibicarakan karena orang tutup mata dengan soal. Jadi saya kira Unmul bisa mulai memastikan bahwa ada semacam kuliah etika lingkungan yang didasarkan pada prinsip only one earth, hanya satu bumi, itu dasarnya. Supaya kita bisa bercakap-cakap juga dengan teman-temannya di tempat lain kan, di universitas lain, di luar negeri kan. Jadi sekali lagi kita mesti mulai berpikir secara ekologis. Kalau misalnya coba saya terangkan satu contoh, misalnya ada gurun Sahara di Afrika yang tandus, ada hutan Amazon yang subur. Kalau kita lihat ini Afrika, ini gurun Sahara, ini hutan Amazon. Kita kutuk gurun Sahara itu karena bumi merusak sendiri. Dulu dia pasti adalah hijau, sekarang jadi gurun Sahara. Kita puji hutan Amazon itu. Padahal dalam penelitian ekologi, Amazon itu jadi subur justru karena ada gurun Sahara yang mengikuti putaran rotasi bumi. Fosfor dari gurun itu naik ke atas, ditiup angin ke arah Amerika Selatan, mengikuti rotasi bumi. Dalam 40 jam gurun Sahara itu jadi pupuk untuk hutan Amazon. Jadi bumi punya ilmunya sendiri untuk menghidupkan. Tetapi kalau dia intervensi oleh oligarki, kacau cara berpikir bumi, rusak. Nah, distorsi ini yang kemudian dibenamkan dalam sistem-sistem hukum kita. Tadi omnibus law, undang-undang lingkungan segala macam, yang tanpa skrutinisasi publik. Semua hukum yang dibuat itu tidak pernah dibicarakan seperti sekarang. Apalagi kalau di dalam seminar tuh, bagaimana cara kita berupaya untuk menghalangi kerusakan yang dimulai oleh sistem hukum itu. Jadi saya kira itu soalnya nanti kita diskusi lebih lanjut. Jadi selamat datang di Universitas Mula Warman. Singkatannya Unwan, bukan Unmul. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Tapi mungkin bisa dijawab Bung Rocky. Ada satu pertanyaan saya. Yang mana lebih dulu? Setio. Mempelajari hukum atau mempelajari etika? Gimana mempelajari? Yang mana lebih dulu, mempelajari hukum atau mempelajari etika? Yang mana lebih tinggi, hukum atau etika? Ya, itu saya tanyakan dulu kepada Bung Rocky. Enggak, itu tergantung pada jawaban kamu terhadap hierarki nilai itu. Oke, kalau saya etika terlebih dahulu. Oke. Baik, untuk sesi narasumber itu sudah cukup karena ini waktu juga sudah menunjukkan pukul 21.41. Dan mungkin di sini panitia ada bisa dikasih kesempatan untuk panitia tadi memberikan kesempatan untuk 3 penanya atau 3 respon. Mungkin bisa ke Bung Rocky, Prof Mudar, Bang Duan ataupun Bang Diki. Mungkin kesempatan pertama kepada Prof Bazar. Waktu dan tempat saya silakan Prof Bazar. Dari tadi Prof Bazar ini mau ngomong sebenarnya. Silakan Prof. Baik, terima kasih. Saya mau sharing saja Pak Riki. Malaysia itu pertama terbesar sawit di dunia. Dalam waktu kurun 30 tahun ada 900 sungai yang hilang airnya, tinggal kerikil. Ya, itu perlu kita ketahui. Akhirnya dievaluasi, akhirnya pindah ke Kalimantan. Itu perusahaan-perusahaan Malaysia menggarap Kalimantan. Itu kenyataannya. Nah, ternyata memang terjadi, Pak. Saya lahir di Pasir, Desa Tajur. Ada namanya Sungai Atang Pait sama Sekurau. Itu tinggal kerikil sekarang, Pak. Nah, kira-kira ke depan bagaimana nasib lingkungan kita, air kita dengan sawit jor-joran ini?
Nah, ini yang pertama kita harus kita pikirkan juga, dampak kita nafsu bagaimana tadi dengan satu ekologi yang luar biasa, tapi dalam pihak mensesarakan masyarakat sesungguhnya. Regulasi itu bagus, tapi kenyataan pahit dirasakan begitu. Nah itu jadi saya ingin bahwa ke depan bagaimana kita sama-sama mengevaluasi dampak secara hukum seperti apa tentang lingkungan. Contoh hari ini di Muara Kaman, silakan jalan. Tidak bisa diminum airnya, ikan pun mereka beli ke kota. Dampak dari sawit, pabrik sawit. Ini permasalahan besar buat kita sungguhnya, ini masalah lingkungan. Jadi harapan saya bahwa tidak saja kita mencari profit dari keuntungan ini. Saya dulu Pak Ruki terus Pak Tiki, saya dulu bisnis cangkang sawit, memasukkan suplai ke Pasuruan untuk industri sarung. Alhamdulillah karena saya ternyata di blok-blok tidak lagi, hanya berhenti 5 tahun sempat saya. Terima kasih itu masukan dari ya, sehingga janganlah kita berpikir bahwa sawit adalah menyanyikan emas, tapi pahit bagi masyarakat. Yang terpenting bagaimana regulasi harga dari pemerintah. Ketika paceklik harga berapa standarnya, ketika oporit berapa. Itu permasalahan klasik di Kalimantan. Bukan kaya sawit itu mesengsarakan bagi masyarakat sesungguhnya. Terima kasih itu masukan dari saya. Terima kasih Prof. Bazar. Ada lagi yang ingin merespon? Oke, silakan. Singkat saja. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Remus. Saya alumni dari Fakultas Unwan tadi. Jadi pertanyaan saya mungkin simpel. Tadi mungkin saya pertanyaan basic saya itu sudah terjawab oleh Bung Rocky tadi mengenai balance dari pembangunan dan pelestarian lingkungan, dan ternyata memang tidak bisa balance karena berada di ruang yang berbeda. Nah kemudian saya terpikir lagi beberapa waktu yang lalu saya menonton podcast dari Bung Rocky dengan Prof. Bagus Mulyadi itu. Di situ ada sedikit menyinggung mengenai kelahiran dari Indonesia dan hubungannya dengan perkembangan liberalisasi di Belanda. Mungkin ini tidak hanya terbatas pada Bung Rocky saja, mungkin bisa dijawab oleh semua narasumber. Apakah salah jika saya berpendapat jika asalnya apa yang dilakukan oleh Indonesia saat ini adalah kelahiran dari nilai-nilai liberalisme yang kemudian lahir pada era penjajahan dahulu. Karena kemudian kalau kita lihat bagaimana paparan dari pemateri kita, perwakilan dari masyarakat adat, itu tidak ada bedanya dengan perlakuan Belanda pada zaman dahulu. Bahkan lebih buruk. Indonesia sekarang tidak hanya menjajah masyarakat, tetapi juga menjajah bumi itu sendiri. Nah permasalahannya adalah apakah ketika Indonesia lahir sebagai anak yang boros dalam pembangunan IKN dan pembangunan negara itu sendiri, apakah itu bersumber dari bibit-bibit yang busuk dari liberalisme yang lahir di Belanda? Dan bagaimana kemudian cara kita mengantisipasi agar Indonesia ini tidak lagi melakukan apa yang dilakukan oleh Belanda di zaman dahulu? Mungkin demikian yang saya tanyakan. Baik. Terima kasih. Terima kasih Remus. Mungkin bisa dijawab ke Bung Rocky dulu, karena tadi dia selalu menyebut Bung Rocky. Mesti secara historis bacanya itu. Justru liberalisme di 1820-an di Belanda itu, ketika Partai Liberal memenangkan Parlemen Belanda, politik etik masuk ke Indonesia. Jadi karena tekanan Partai Liberal yang menganggap bahwa pemerintah Belanda mengeksploitasi Indonesia, dihentikanlah eksploitasi itu. Walaupun dihentikan dengan cara yang agak diplomatis, dikasih sekolah, ya ini namanya politik etis. Jadi agak palsu di situ tuh. Tapi yang saya mau terangkan dalam kaitan itu, Indonesia tidak menganut sistem liberal. Bedakan antara liberalisme di dalam pengertian kepentingan individu dan liberalisme dalam pengertian kebebasan individu. Kepentingan individu menghasilkan kapitalisme. Kebebasan individu justru menghasilkan sosialisme. Supaya ada kesetaraan untuk mengakses sumber daya. Ada kesetaraan untuk beraktivitas dalam rangka mempertahankan masyarakat yang beradab. Kan itu dasarnya itu. Oke, itu argumen filosofis yang masih panjang. Nah saya balik aja pada prinsip kita. Kita mengambil prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita mengambil prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Tetapi IKN itu prinsipnya ada persatuan Indonesia. Bangga ada IKN di pusat Nusantara supaya ada persatuan. Sekarang masalahnya lebih penting mana? Persatuan atau kemanusiaan adil dan beradab? NKRI harga mati demi persatuan Indonesia. Ada di sila ketiga.
Itu kata Jokowi. Sila ketiga itu membunuh sila kedua. Masyarakat adat dibunuh di situ. Sila kedua itu mempertahankan prinsip kemanusiaan adil dan beradab, termasuk adab negara untuk menghargai masyarakat adat. Itu logikanya kan. Jadi di dalam Pancasila, sila ketiga membunuh sila kedua. Konyol tuh. Kan legal reasoningnya kan begitu penalaran hukumnya tuh. Apalagi kalau soal tadi keadilan sosial yang dieksploitasi dari Kalimantan, yang menyumbang lebih dari 40%, yang balik ke sini berapa? Kalau kita bandingkan misalnya, ya Orde Baru juga begitu kerjanya. Soeharto memberi lisensi pada waktu itu, mungkin batu bara mana sedikit, yang banyak adalah hutan. Lisensi pada konglomerat. Tetapi yang balik ke negara masih 40%. Zaman Harto. Zaman SBY yang balik tinggal 27%. Zaman Jokowi yang balik tinggal 6%. Jadi disparitas itu pasti menghina kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi coba kita lihat. Di era Pak Jokowi, sila kedua dan sila kelima itu dihina oleh kebijakan Presiden Jokowi. Tadi Gus Miftah minta maaf. Karena sebagai pejabat negara, dia menghina rakyat itu. Entah dia dipaksa minta maaf atau keserahan dirinya. Tapi faktanya dia mundur dari kabinet. Jokowi menghina sila kedua dan sila kelima, dan sampai sekarang masih mau bercokol. Coba bayangin jarak etisnya itu. Mestinya dia bunuh diri itu. Ya karena dia merusak sistem kita. Serius saya bilang. Di dalam ilmu kedokteran, kalau sel itu rusak oleh Tuhan yang Maha Kuasa atau alam semesta, sel itu diberi fasilitas untuk bunuh diri, namanya apoptosi itu. Ada dokter nggak di sini? Supaya sel itu tidak mengganggu sel yang sehat. Kalau sel itu nggak mau bunuh diri, dia berubah jadi kanker, metastasi, dia rusak. Mulyono nggak mau lakukan apoptosi sampai sekarang. Jadi etik kita itu nggak ada sama sekali itu. Bahkan diminta mengembalikan kartu anggota ke PDIP, dia nggak mau. Padahal udah tegas-tegas PDIP bilang kamu dan keluargamu bukan lagi anggota partai PDIP. Ya etikanya balikin dong kartunya. Tapi Mulyono ingin dipecat oleh Megawati supaya ada sensasi itu. Lo orang yang beradab kalau udah diusir itu, ya balikin KTA-nya. Nah itu pelajaran kita. Orang yang tidak punya adab terhadap dirinya sendiri, dia pasti juga buta huruf terhadap adab lingkungan. Oke, baik. Terima kasih kepada Bung Rocky. Satu lagi ya. Satu lagi, setelah itu kita close. Satu, oke silakan. Yang cewek. Oh ya, nanti setelah ini Bang Diki. Singkat saja. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya salah satu peserta dari Aksara Law Competition. Saya berasal dari Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Baik, kita tahu pembangunan IKN ini pastinya membawa isu-isu lingkungan yang sangat krusial, dikarenakan ini pastinya menjadi kekhawatiran bagi masyarakat. Dan apabila kita dekatkan dengan pendekatan hukum lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, pemerintah itu telah memberikan regulasi terhadap isu ini, yang dimana mereka terus menggaung-gaungkan 3 pilar utama, yaitu Forest City, Green City, dan Smart City, yang dimana ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Singkat saja, kita bukan berdebat. Oh ya, baik, tentang Ibu Kota Nusantara. Ya, yang dimana di sini isinya tentang prinsip pembangunan berkelanjutan. Fakta sum potentiora verbis, perbuatan atau fakta lebih kuat dari kata-kata. Faktanya deforestasi ini terus terjadi, yang dimana dalam catatan FBI telah terjadi 1.663 hektar deforestasi lingkungan, deforestasi hutan. Dan yang menjadi pertanyaan kami,
apa relevansi pemerintah dari regulasi yang mereka gaung-gaungkan? Karena ini sungguh menyayat hati ketika mereka terus-menerus menggaung-gaungkan regulasi mereka Oke, baik, tanpa terima kasih. memberikan relevansinya. Saya sudah Sekian dan dapat terima poin kasih. intinya. Silakan mohon dijawab Prof Mudar. Karena ranahnya Prof Mudar. Terima kasih. Silakan Prof. Coba, apa tadi? Tumpang tindih regulasi Prof. Berkaitan dengan isu-isu deforestasi Prof. Oke. Tumpang tindih regulasi untuk pengolahan sumber daya alam saya gambarkan begini. Pada saat kita melihat hutan, maka pertanyaannya kenapa hutan itu rusak. Tapi ternyata yang pertama merusak hutan itu adalah aturan kehutanan itu sendiri. Lalu kemudian disusul muncul sawit, nambah pelepasan kawasan hutan. Ada lagi regulasi muncul. Pada saat ada tambang, maka semua harus mundur. Memang ada peraturan Presiden nomor 1 tahun 76 mengatakan begini, bahwa ketika ada kegiatan tambang, maka semua sektor lain harus mendahulukan tambang. Itu satu regulasi yang ada. Tumpang tindih regulasi, wujudnya di mana? Wujudnya tumpang tindih lahan. Di Kaltim, Bang Rocky, ada pengusaha sawit, lalu kemudian di dalamnya ada tambang batu bara. Alasan penambang batu bara, saya mau ambil yang di bawah pohon sawit. Sawit bilang, jangan, ini saya sudah dapat izin. Negara tahu itu. Satu nambang di bawah, satu nanam di atas. Apa yang dilakukan? Negara itu biarkan. Yang terjadi adalah muncullah perjanjian penggunaan lahan bersama. Siapa yang berjanji? Antara pengusaha sawit dengan tambang batu bara. Pertanyaannya, apakah izin dari kebunnya itu menjadi gugur? Tidak juga ternyata. Tidak juga ternyata. Apakah perusahaan tambang ini harus bereklamasi? Tidak juga. Itu urusannya pekebun. Jadi tugas pekebun itu sekaligus bereklamasi. Sekaligus bereklamasi, padahal tugasnya untuk berkebun. Itu tumpang tindih aturan dan tidak ada resolusinya. Diresolusi oleh para penikmat sumber daya alam ini. Jadi para pihak dengan beraninya mengenyampingkan negara, mereka berjanji melampaui izin yang diberikan negara. Jadi negara tidak diikutkan untuk menentukan, tapi negara membiarkan karena mereka sudah sepakat. Itu saya nilai juga satu persoalan tumpang tindih regulasi. Kalau kita mau lihat, Belanda saja yang menjajah di Kalimantan Timur di seberang itu, saat ini ya, kalau nambang bukan open pit mining, diambil dari bawah, itu penjajah. Dia ngambilnya dari bawah, dia tidak ganggu dari atas. Tapi saat kita merdeka, ternyata lebih kejam daripada kita, daripada Belanda itu. Belanda ngambil dari bawah, jangan sampai merusak yang di atas, kita hantam dari atas. Kita hantam dari atas. Itu terjadi. Saya kira tumpang tindih regulasi dari sektor sumber daya alam banyak. Saking tumpang tindihnya, konfirmasinya di sengketa. Ya, konfirmasinya di sengketa. Ada sengketa di situ, ada persoalan tumpang tindih. Mereka, konon kabarnya juga konstitusi mengakui mereka, tetapi pada saat datang pemegang izin, konstitusi pun harus digeser itu. Di beberapa area pendampingan di masyarakat adat, misalnya di Melui, pada saat mendengar hutannya mereka, ternyata diakui juga, itu langsung buat papan, langsung ditempel. Hutan ini adalah masyarakat, milik masyarakat hukum adat berdasarkan putusan MK tahun 35 itu. MK 35, putusan 35. Itu hanya ingin mengatakan bahwa untung katanya ada putusan MK sehingga hutan saya ini tidak diganggu. Tetapi berapa hari kemudian sudah ada beberapa trek yang datang ngangkut di situ, di area mereka di Mulu ini, karena dia sudah dapat izin. Izin harus berhadapan dengan putusan MK, izin dikawal oleh polisi, dikawal oleh tentara, dan itu terjadi. Saya kira itu catatan. Ya, baik. Terima kasih kepada Prof Mudar
Untuk ini karena semua sudah merespon dan tentu ini closing statement, dan langsung saja closing statement mungkin bisa disampaikan kepada Bang Diki terlebih dahulu, lalu dilanjut lagi Bang Duan, terakhir nanti Bung Rocky sekaligus menanggapi Prof Bazar tadi. Silakan Bang Diki. Ya Prof, saya setuju bahwa industri perkebunan sawit itu merusak alam, merusak kepentingan adat dan lain-lain. Ya. Saya salah satu asosiasi yang bicara keras tentang tidak benarnya perindustrian sawit di Indonesia itu dikelola. Saya termasuk orang yang keras menyampaikan itu. Kalau Anda lihat mungkin di Samarinda pernah saya menyampaikan itu di forum, kemudian besoknya saya ditentang oleh asosiasi sawit lain, bahkan disuruh mengajukan permintaan maaf di media. Tapi saya tolak. Ya, banyak hal lagi yang bisa saya kabarkan soal ketidakbenaran perkebunan sawit di Indonesia, paradigma yang salah dari pemerintah tentang sawit. Pertanyaan saya begini Pak, sekarang sudah terjadi belum industri sawit di Kalimantan Timur? Sudah ada. So lu mau ngapain? Itu mau ngapain kita? Mau tetap protes ini tidak benar, itu rusak, ini mengganggu lingkungan, air gua habis, masih mau ngomong begitu? Kita harus pintar mengatasi strategi. Ini kerusakan sudah masif. Lalu apa yang bisa kita manfaatkan di sela-sela itu? Itu baru orang kreatif namanya. Kalau cuma pasrah dengan keadaan, sama saja kita masih hidup di 200-300 tahun yang lalu. Soal Belanda, Anda tahu, industri sawit itu adalah bentuk penjajahan Belanda yang masih terjadi sampai sekarang. Sawit itu diambil dari Nigeria, bibitnya ditanam di Indonesia, pertama kali di Sumatera Utara, dan dibuat oleh pemerintah Belanda. Produksinya hanya boleh untuk jadi CPO, supaya mereka bisa jadikan itu jadi bahan diesel di negara mereka. Padahal itu adalah sumber food nomor satu. Apapun yang dilakukan oleh negara, nomor satunya adalah food sebetulnya. Jadi sawit itu utamanya adalah untuk food, bukan untuk energi, bukan untuk industri. Tapi kemudian di Indonesia paradigmanya salah, semua produksi dari CPO itu diolah menjadi kebutuhan minyak goreng, kemudian dijadikan diesel dan lain-lain. Tapi dia merusak beta karoten yang ada di dalamnya. Ada hal natural yang bisa dimanfaatkan. Kalau Anda lihat di Afrika, Anda lihat di YouTube saja, buka YouTube sawit Afrika. Mereka panen sendiri, mereka olah sendiri, mereka jadikan itu semacam dessertnya salad. Karena beta karoten dan proteinnya tinggi luar biasa. Ya. Kita sudah salah paradigma soal itu. Banyak yang bisa saya sampaikan soal bagaimana tidak benarnya, seperti soal insentif biodiesel dan lain-lain. Tapi ini forum yang tidak cukup waktu ya. Jangan. Oke. Jadi closing statement saja Bang Diki, karena sudah malam ini. Closing statementnya begini. Kita tahu sudah terjadi perusakan negara ini, kita tahu banyak pelanggaran hukum terhadap masyarakat adat, kita tahu bagaimana masifnya kerusakan yang mereka lakukan dari tambang-tambang sumber daya alam yang ada. Lantas Anda mau jadi apa? Mau merintih, mau mengeluh, mau menyesali apa yang sudah terjadi, atau kita manfaatkan apa yang bisa kita lakukan dari sela-sela itu? Oke. Jadi saran saya, ayo kita kreatif. Soal tumpang tindih tadi Pak, batu bara dan sawit, itu sudah ada. Kalau tidak salah kebijakannya adalah bahwa kepentingan yang nomor satu adalah yang berkepentingan untuk food. Jadi kalau sawit sama batu bara ada dua konsesi yang bertumpukan, maka yang harus diutamakan adalah yang untuk food. Jadi yang tambang kalah, harusnya ya. Oke, jadi poinnya adik-adik semua, kita butuh kreativitas berpikir, kemampuan untuk mengatasi persoalan. Bukan cuma merintihkan persoalan, bukan cuma mengeluhkan persoalan, ayo kita lakukan sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Apa yang saya sampaikan itu adalah salah satu potensi yang bisa kita manfaatkan dari keterlanjuran perusakan lingkungan, keterlanjuran kesalahan dalam pengelolaan alam, sumber daya alam di negara kita. Oke. Ya. Terima kasih Bung Diki. Selanjutnya Bang Duan, silakan Bang. 2 menit aja Bang. Ya, terima kasih. Tentu karena ini forum mahasiswa, mungkin mayoritas dari Fakultas Hukum gitu ya, dengan harapan gitu melihat situasi yang sebenarnya
sudah parah gitu ya bicara soal hukum, justru hukum yang sekarang menjadi alat tumpang dari oligarki yang akan merampas wilayah adat. Tentu mungkin dengan situasi ini teman-teman bisa berpikir etika gitu ya dalam penerapan hukum, mempelajari soal hukum, yang pasti tentu keperpihakan terhadap masyarakat adat itu yang sangat penting. Karena dari semua cerita, dari masalah semua sebenarnya kan karena penegakan hukum yang tidak baik, kemudian kerusakan hukum itu sudah hilang, nilai-nilai hukum sudah hilang gitu, dalam pengaturannya. Mungkin itu sih yang perlu. Baik, terima kasih Bang Duan. Selanjutnya silakan Prof untuk menyampaikan closing statement. Prof Mudar dulu. Ya. Terakhir Bung Rocky. Saya ingat ada slogan yang dikembangkan di Amerika pada saat polisi membunuh warga kulit hitam. Mereka menyatakan begini, pada saat saya melihat polisi membunuh, kepada siapa yang saya harus melapor. Terkait DSDA ini, kalau ketika saya melihat banyak kerusakan, pencemaran, saya tidak yakin mau melapor kemana. Anda sudah paham itu? Ya, sudah paham. Baik, terima kasih Prof Mudar. Selanjutnya Bung Rocky. Oke, terima kasih teman-teman. Saya senang ada di wilayah akademis tuh, dan kita tahu bahwa semua pertanyaan akademis sekarang bisa ditanya pada ChatGPT. Ya, betul. Tetapi Anda mesti tahu, ChatGPT itu hanya bisa memproses informasi kalau ada dua hal. Pertama adalah energi untuk memutar mesin itu 24 jam. Nah, Pak Diki berupaya mengakali kerusakan yang dibuat oleh Mulyono supaya ada energi dari Samarinda untuk membackup mesin-mesin pencari data itu, ChatGPT. Yang kedua, ada energi tapi tidak ada curiosity, mesinnya mogok. ChatGPT itu memerlukan sejumlah kuriositas yang dihasilkan dari kampus. Tanya terus pada ChatGPT, energinya akan dihasilkan oleh Pak Dikit. Itu dasarnya. Nah sekarang ChatGPT itu energinya sekarang diambil alih oleh Cina itu. Padahal kita mampu lakukan itu di sini nih. Kuriositasnya juga diambil oleh Cina. Karena orang Indonesia nggak pernah bertanya yang bermutu. Jadi satu waktu algoritma di ChatGPT itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh anak muda di Cina. Mesinnya bekerja karena suplai energi dari Indonesia tuh. Jadi mulai dari sekarang pastikan bahwa kita hasilkan pertengkaran akademis, manfaatkan teknologi, tanya pada ChatGPT. ChatGPT itu tanpa energi dan tanpa kuriositas itu statusnya kayak fufu-fafa doang tuh. Apa tuh fufu-fafa? Fura-fura faham. Iya. Selamat malam. Saya ada di Samarinda, ibu kota Kalimantan Timur. Itu kalau siang hari namanya Samarinda, kalau malam kota ini namanya Samarindu. Asik. Terima kasih kepada Bung Rocky. Ada pantun Bung Rocky? Siapa tahu ada pantun? Ada mau menyampaikan pantun? Ada mau menyampaikan pantun untuk Mula Warman? Asik. Baik. Baik, kalau tadi yang sudah disampaikan oleh para narasumber, dan tentunya saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata, dan tentu sebuah keniscayaan antara pembangunan dan pelestarian, dan itu harus dikolaborasikan dengan baik. Terakhir, izinkan saya berpantun, silakan dijawab dengan cakep. Di Sungai Mahakam mancing ikan, ikannya dapat tapi diambil mantan. Dari saya cukup sekian, sampai bertemu kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.